Teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Ini sebenarnya episode ini cukup sedikit terlambat ya. Baru dibuat hari Rabu, tapi memang harus mengikuti ini jadwal. Hari ini adalah ngomongin film series terakhirnya Tira. Seperti kita sedikit saya prediksikan ya, pertarungan terakhir tentang Haikal sama si Suci, meskipun video filmnya cukup menggantung dari beberapa hal. Seperti siapa yang akan merawat Krishna, anaknya Widya, bagaimana yang sudah hilang bisa muncul lagi, apakah benar dugaannya si Bima karena ada pengorbanan, siapa naga terakhir dan lain sebagainya. Secara backstory ya, Widi ceritanya sedikit mirip sama Sri Asih, sedikit mirip ya, kayak Dendam Nyi Pelet yang bagian pencarian batu sakti itu loh. Nah, atau film Sanchin yang cincin ajaib itu. Secara story ya cukup sederhana. Haikal menggunakan denda amarahnya untuk menguasai naga. Suci memberikan ketenangan terhadap naga itu. Terus diiring beberapa cerita dramanya. Sedikit juga kalau dibilang apakah kisah ini lebih rapi daripada Virgo, ya jauh lebih rapi, jauh lebih jelas plotnya tentang bagaimana pahlawan itu harus menerima keadaannya, menerima kedewasaannya. Film ini yang nawarin kedewasaan tokoh, kedewasaan alur cerita, kedewasaan ya adegan pembunuhan, hingga kalau misalnya anak kecil menontonnya ya di bawah 12 tahun memang butuh seorang yang lebih tua untuk menonton. Tidak menawar isu sensualitas, tapi memang butuh pendampingan untuk mengantar kisah ini. Sebenarnya ngajarin ini loh, kalau di dunia nyata misalnya sedikit pengorbanan, kerja keras, dunia kerja, sedikit ngomongin politik ya, tapi a few story is political is ya cuma segitu. Akhirnya kita nyampe ke sebuah core yang memang kalau orang menduganya nggak ada sedikit kelewatan ya. Godam nggak dijelaskan, mungkin yang akan dijelaskan di Godam dan Tira. Tapi apakah akan ada season 2 untuk penjembatan cerita ya? Menurutku kisah ini bagusnya Godam dan Tira saya dulu, baru Tira 2, karena plot yang menggantung seperti ini kan jalan cerita untuk lebih memberikan sebuah relaxan momen buat banyak penonton cerita Bumi Langit. Dan diketahui proyek
komik Indonesia tuh sudah jadi sejak lama. Bahkan kalau saya tulis di majalah Ekspresi yang wawancara sama Is Juniarto, ya cukup lama proyek komik ini, mulai dari pasang surutnya, mulai dari Garudayana, sebelumnya ada kayak Tira dan Godam lain sebagainya. Ya, menurutku ya, untuk Indonesia yang rada Asia Pasifik, ada banyak atau mungkin ada 3 kekuatan komik di Indonesia. Kenapa saya bilang di komik lucu? Itu ada pencinta komik silat, manhwa, Tiger Wong, ada juga penikmat manga, ada juga penikmat komik Amerika, dan superhero. Kita selalu di patriot atau superhero Indonesia selalu dibandingkan dengan DC atau Marvel. Dengan adanya cerita ini, kita bisa jadi sebuah hal yang bisa menarik. Kalau penonton Indonesia, penonton baru bisa menarik napas lebih tenang, bahwa kisah ini ya akan lebih kompleks menjelaskan Indonesianya saja ketimbang menjelaskan hal-hal yang lebih kompleks lagi dalam sisi ceritanya harus seberat Marvel ini. Ya kompleks saja, di memberikan kebebasan bagi Xenias maupun terutama di filmnya ya, untuk bisa menikmati kisahnya sendiri. Itu yang jadi poin bagusnya. Makanya kalau waktu saya menonton video di episode 8-nya, ya menurutku ya lebih nggak seberat Sri Asih, tapi mungkin itu yang lebih sesuai untuk sosoknya Tira, yang bukan dia mengendalikan naga tetapi juga ahli bela diri, ahli juga dalam persenjataannya. Udah view episode ya, and enjoy it. Cuma situ saja sih. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran tulis di komentar. Jika ada ide baru juga tulis komentar. Jika ada ingin berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah trim video ini. Terima kasih.